萧家，萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya. Karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Mimin ingatkan kembali konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Xiaoyan berdiri diam di atas cabang pohon. Dia dengan dingin memperhatikan Yun Yun yang berada di pintu keluar hutan. Tangannya bergetar dan menarik penguasa Suan berat yang besar. Yun Yun perlahan mengangkat kepalanya, matanya yang cantik menatap pemuda berjubah hitam itu di dahan pohon. Ekspresi rumit melintas di wajahnya saat dia dengan lembut bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Terima kasih, aku hampir terkubur di sini." Xiaoyan tersenyum, tetapi kata-kata yang keluar dari mulutnya begitu sedingin es dan seolah-olah tidak ada kehangatan. "Aku juga terpaksa melakukan ini. Sebagai pemimpin sekte Missy Cloud, aku harus memikul tanggung jawab." Yun Yun tersenyum pahit, sepertinya mencoba menjelaskan sesuatu. Xiaoyan meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Apa kamu ingin menangkapku dan membawaku kembali? Setelah itu kamu ingin membiarkan Yun San membunuhku di depan umum?" Wajah cantik Yun Yun memucat saat dia bergumam, "Guru tidak akan membunuhmu. Mungkin dia tidak benar-benar akan membunuhku, tapi sekte Missy Cloud-mu punya banyak trik. Segala acak dan kemudian mengunciku di sekte Missy Cloud itu akan menyebabkan orang menjadi lebih gila daripada kematian." Xiaoyan mengejek sambil tersenyum. "Itu tidak akan terjadi. Selama kamu kembali denganku, aku akan mencoba yang terbaik untuk melindungi hidupmu." "Apakah itu akan baik-baik saja? Xiaoyan, jangan membuat segalanya lebih besar dari sekarang." Yun Yun maju selangkah dan berkata dengan cemas. Nada suaranya samar-samar menyiratkan bahwa dia memohon. "Apakah ada kemungkinan sekecil apapun dari sekte Missy Cloud dan aku akan berdamai? Bagaimanapun, kamu juga seorang pemimpin sekte. Jangan bilang bahwa kamu bahkan tidak bisa melihat hal sekecil itu dengan jelas. Jangan bilang juga bahwa kamu bisa mengubah keputusan Yun San." Yun Yun sedikit membuka bibir merahnya, sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengatakan apa-apa untuk membujuk Xiaoyan. Bisa menebak nasib yang akan dihadapi Xiaoyan jika dia jatuh ke tangan sekte Missy Cloud sekali lagi. Namun dia yang terjebak di tengah kedua belah pihak masih agak naif berharap keajaiban akan terjadi. "Tidak perlu terus berbicara omong kosong. Majulah. Jika kamu bertekad untuk menghentikanku, maka kamu bisa mengambil mayatku kembali." Yun Yun menggelengkan kepalanya sedikit. Suaranya agak serak ketika dia berkata, "Kamu harus tahu bahwa tidak mungkin bagiku untuk membunuhmu." Wajah Xiaoyan dingin saat dia melompat turun dari cabang pohon. Dia memegang penggaris berat di tangannya dan perlahan berjalan menuju Yun Yun selangkah demi selangkah. Douqi yang kuat mengalir keluar darinya, membentuk baju besi menyala di permukaan tubuhnya. Mata cantik Yun Yun menatap pemuda berjubah hitam yang berjalan perlahan. Sepasang mata yang biasanya dipenuhi dengan martabat, dipenuhi dengan ekspresi yang rumit pada saat ini, mengungkapkan keputusan sulit yang dia buat di dalam hatinya. Xiaoyan menatap tajam ke arah Yun Yun sementara tangannya memegang Heavy Swan Ruler dengan erat. Douqi di tubuhnya seperti sungai yang mengalir deras, siap meletus kapan saja. Jarak antara keduanya perlahan mendekat sampai hanya berjarak 5 meter dari Yun Yun. Yun Yun menurunkan wajahnya, tubuhnya yang cantik yang berulang kali memancarkan getaran lembut tiba-tiba menjadi sunyi. Kekuatan mengerikan perlahan bangkit dari dalam tubuhnya. Dalam sekejap, itu menyebabkan udara di bagian kecil hutan ini menjadi padat. Xiaoyan tahu bahwa jika Yun Yun benar-benar ingin menangkapnya, dia akan memiliki sedikit kekuatan untuk melawan. Xiaoyan bertanya dengan acuh tak acuh, "Apakah kamu siap untuk menyerangku?" Tubuh indah Yun Yun bergetar lagi. Dia perlahan mengangkat wajahnya yang cantik, ditutupi dengan jejak kepahitan dan bertanya, "Apa kamu benar-benar tak akan kembali bersamaku? Kamu bisa membawa mayatku kembali."
Xiaoyan tersenyum dingin saat dia mengulangi kata-katanya yang sebelumnya. Segera dia berhenti memiliki keraguan sedikit pun, membalikan tubuhnya menjauh dari Yunyun dan melangkah ke tepi hutan. Kakinya baru saja melangkah maju ketika kekuatan mengerikan di belakangnya melonjak sekali lagi. Setelahnya sebuah kekuatan datang menyerang ke arah punggung Xiaoyan. Saat dia merasakan serangan kilat dari belakangnya, hati Xiaoyan langsung seperti rumah es. Seluruh tubuhnya dingin saat dia mengejek dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Dia bergumam, "Dia akhirnya masih menyerangku." Xiaoyan pun menghela nafas dan benar-benar menutup matanya perlahan. Dalam hatinya dia jelas tahu bahwa jika Yunyun berniat membunuhnya, dia saat ini tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Hanya Heaven Swallowing Python yang bisa sedikit menghalanginya. Kekuatan itu mendekati tubuh Xiaoyan dalam sekejap mata. Sama seperti Xiaoyan bersiap untuk melepaskan Heaven Swallowing Python, bagaimanapun kekuatan itu tiba-tiba berubah menjadi lembut. Ini dengan lembut memukul punggung Xiaoyan. Segera tubuh Xiaoyan didorong dengan lembut ke depan. Di bawah langit yang dipenuhi bintang, pemuda itu sedikit terkejut saat dia membuka matanya. Ketika kekuatan sebelumnya menghantam punggungnya, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa jejak energi yang telah dicetak Yunsan di dalam tubuhnya sebenarnya telah larut dengan tenang. Xiaoyan berbalik dan menatap Yunyun yang dengan lemah bersandar pada batang pohon. Tenggorokannya sedikit berputar. "Apa maksudmu?" "Pergilah, tinggalkan Kekaisaran Jiama. Jangan kembali di masa depan. Kalau tidak, guru pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Sekte Misiklot juga tidak akan membiarkanmu pergi," ujar Yunyun melambaikan tangannya. Suara lembutnya menahan kelelahan yang sulit disembunyikan. Terjebak di antara kedua belah pihak, benar-benar membuatnya merasa sangat lelah. Xiaoyan menatap dalam pada wanita dengan sosok anggun itu. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan lembut, "Terima kasih banyak. Namun, aku akan kembali. Aku pasti akan kembali." Alis Yunyun tiba-tiba berkedut. Dia sedikit marah dengan sikap keras kepala Xiaoyan. Dia melambaikan lengan bajunya dengan marah dan berkata, "Aku pasti tidak akan melepaskanmu saat kita bertemu lagi. Aku terlalu malas untuk peduli apakah kamu hidup atau mati. Lain kali kita bertemu, kamu mungkin tidak akan memiliki kesempatan ini untuk melepaskanku. Karena aku juga tidak yakin kapan aku akan kembali." Xiaoyan mengangkat bahunya dan menatap wajah Yunyun yang marah tapi cantik. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kehangatan sebenarnya muncul di hatinya yang semula sedingin es sekali lagi. Mungkin Yunzi di Gua Gunung Sar itu belum benar-benar menghilang. Hati Xiaoyan tiba-tiba memiliki perasaan tambahan yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Dia berbalik dan mengambil beberapa langkah ke depan untuk berdiri di depan Yunyun. Keduanya saling bertatapan. "Kenapa kamu tidak pergi?" Tatapan Yunyun tidak bisa menahan diri untuk menghindari Xiaoyan saat dia berkata dengan kemarahan yang ringan. Pada saat ini emosinya kacau balau yang tidak bisa dia luruskan. Logika memberitahunya bahwa mengingat tugas dan kekuatan yang datang dengan statusnya, dia harus segera menangkap orang ini yang berani menentang Sekte Misiklot dan membawanya kembali. Namun perasaan aneh tertentu menghalangi logikanya. "Aku percaya bahwa kamu saat ini lebih seperti Yunzi yang aku temui di Gua Gunung." Xiaoyan memeriksa wajah anggun dan cantik yang awalnya ditutupi dengan rasa bangsawan. Pada saat ini ada kepanikan seorang wanita muda. Xiaoyan tiba-tiba teringat hari-hari yang menawan dan hangat saat mereka tinggal di dalam Gua Gunung. Suara awalnya yang dingin menjadi jauh lebih lembut. Yunyun terkejut setelah mendengar ini. Denyut nadinya langsung melonjak cepat. Dia dengan paksa menekan perasaan di hatinya yang berderak seperti rusa kecil dan dengan sengaja bertindak acuh tak acuh saat dia berkata, "Yunyun adalah Yunzi. Yunzi adalah Yunyun. Ini adalah sesuatu yang seharusnya sudah lama kamu ketahui. Selain itu, ketika kamu berada di Gunung Awan Berkabut, apa kamu tidak mengatakan bahwa mulai sekarang, apakah aku Yunyun atau Yunzi, aku tidak ada hubungannya lagi denganmu. Aku memang tidak memiliki kesan yang baik tentang pemimpin Sekte Misiklot Yunyun. Tetapi terhadap Yunzi, aku memiliki banyak kesan yang baik. Hari-hari di Gua Gunung Sar itu adalah saat aku, Xiaoyan, tidak akan pernah lupakan sampai aku mati." Xiaoyan tertawa pelan dan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Di bawah ekspresi Yunyun yang benar-benar tercengang, dia perlahan memeluk pinggang cantik itu di bawah jubah pemimpin sektenya, yang tampak terlalu kecil untuk dipeluk sepenuhnya. Wajah cantik Yunyun langsung berubah, menyala menjadi merah cerah setelah dipeluk oleh Xiaoyan. Bahkan ujung telinganya yang halus berubah menjadi merah. Dengan kekuatannya, selama dia diam-diam melepaskan sedikit kekuatan, Xiaoyan akan terguncang ke titik di mana dia akan muntah darah dan mundur.
Namun, pada saat ini, seluruh tubuhnya menjadi mati rasa dan bahkan tidak mampu mengeluarkan sedikit pun douki. Dia seperti seorang gadis kecil yang jatuh cinta untuk pertama kali dipeluk oleh kekasihnya. Dia bingung, tetapi dengan rakus menyerap perasaan asing namun menangkap dan istimewa ini. Meskipun aroma hangat ada di dadanya, tidak ada nafsu sedikit pun di mata Xiaoyan. Setelah memeluk Yunyun selama setengah menit, dia melepaskan tangannya dan perlahan menariknya kembali. Sebenarnya aku merasa cukup menyesal. Aku menyesal dengan paksa bertahan seperti orang bijak yang tidak memiliki harapan atau keinginan di gua gunung saat itu. Aku pikir jika aku telah melakukan sesuatu pada waktu itu, kalau begitu aku akan membunuhmu di tempat. Jika itu masalahnya, kita juga akan diselamatkan dari masalah besar hari ini. Kemerahan di wajah Yunyun juga perlahan menghilang saat Xiaoyan melangkah mundur dan berkata seperti itu. Ketika dia mendengar Xiaoyan mengatakan ini, matanya yang cantik menjadi robek saat dia berkata dengan marah. Upacara perpisahan ini selesai. Xiaoyan tertawa sebelum menghela nafas. Dia menangkupkan tangannya ke arah Yunyun dan berkata, "Bantu aku memberitahu Yunsan bahwa aku, Xiaoyan, masih akan kembali. Ketika saatnya tiba, aku akan membuatnya membayar hutang hari ini." Begitu dia selesai mengatakan ini, Xiaoyan akhirnya berbalik dan melangkah ke kejauhan sebelum diserap ke dalam kegelapan beberapa saat kemudian. Yunyun berdiri di tempat yang sama dan menatap sosok hitam yang berangsur-angsur menghilang. Senyum di wajahnya perlahan menghilang dan kepahitan muncul. Dia bergumam pelan. "Meskipun itu membawa rasa sakit di hatiku, aku harap kamu tidak akan pernah kembali. Waktu akan membuat semua kebencian memudar. Namun itu mungkin benar-benar seperti yang dikatakan guru. Aku mungkin harus sendirian sepanjang hidupku. Namun, karena kamu sudah pergi, identitas Yunzi yang menjadi bersemangat karena kamu akan benar-benar hilang. Masa depanku akan menjadi pemimpin sekte dari sekte misi Cloud Yunyun. Perasaan pribadi ini seharusnya bukan milikku." Yunyun menatap langit yang luas dan menghela nafas pelan. Beralih ke scene lain, Kota Daling terletak di wilayah barat laut Kekaisaran Jama. Ukurannya mungkin tidak sebanding dengan kota-kota besar seperti ibu kota. Tetapi jika dibandingkan dengan kota Wutan, itu masih jauh lebih besar. Dan bertetangga dengan pegunungan Magical Beast yang menutupi hampir setengah dari kekaisaran. Oleh karena itu, pengambil resiko dan kelompok bisnis yang tak terhitung jumlahnya datang dan pergi, memberikan kota itu arus lalu lintas manusia yang tidak pernah berakhir. Di gerbang kota utara Daling, arus manusia yang bergerak dari kota hampir menyumbat gerbang kota. Tidak jauh dari gerbang utara, terdapat pegunungan Magical Beast yang tampaknya tak berujung. Kelompok-kelompok kecil tentara bayaran dengan barisan yang berbeda berulang kali masuk dan keluar dari titik ini. Seperti semut yang memindahkan rumah mereka. Kadang-kadang ada pasukan yang menggunakan kereta kuda untuk membawa mayat binatang ajaib yang berlari keluar dari hutan dan gumpalan debu di belakangnya. Ini akan menarik banyak tatapan iri dari orang-orang di sekitar. Bukanlah hal yang mudah untuk membunuh mangsa yang memuaskan di dalam pegunungan Magical Beast. Kita benar-benar tidak beruntung kehilangan dua saudara laki-laki untuk membunuh binatang ajaib tingkat 2. Pada akhirnya itu adalah telur batu tanpa harta. 7 pria besar berlumuran darah mengutuk saat mereka berjalan keluar dari pintu masuk hutan. Jika ada monster core peringkat 2 di dalam benda sialan ini, kita dapat mengumpulkan cukup uang untuk membeli metode ki level huang tinggi dari rumah lelang. Wajah seorang pria besar dipenuhi dengan ketidakpuasan saat dia berbicara. Tingkat huang tinggi, metode ki semacam itu akan membutuhkan hingga 110.000 koin emas. Seorang pria yang tampak sebagai pemimpin meludahkan air liurnya dan memarahi. Sekte Misi Cloud mengeluarkan perintah buronan. Siapapun yang dapat memberi petunjuk akan dapat memperoleh metode ki kelas 1. Dia bahkan bisa diberi kesempatan untuk diterima di Sekte Misi Cloud. Kita bisa pergi dan mencoba keberuntungan kita. Dengan begitu, kita tidak perlu menyia-nyiakan hidup kita untuk menukar barang dengan uang untuk membeli metode ki. Seorang pria yang agak kurus menyeka jejak darah dari wajahnya dan berbicara sambil tertawa. Ketika dia menyebutkan metode ki kelas 1, keserakahan yang sulit disembunyikan melintas di matanya. "Monyet kurus, apa kamu menjadi bodoh setelah bersama begitu banyak wanita?" Pria itu yang tampaknya menjadi pemimpin dengan dingin meliriknya. "Jangan bilang kamu tidak tahu orang yang dikejar oleh Sekte Misi Cloud, Xiaoyan, orang misterius yang menjadi juara Alchemist Grand Meeting. Dia juga orang yang menakutkan yang menyerang Sekte Misi Cloud 2 kali, membunuh Yun Leng yang dari kelas Douwang, dan berhasil melarikan diri tanpa cedera dari Yun San yang dari kelas Douzong.
Apa menurutmu dia adalah tipe orang yang bisa membuat orang seperti kita tersinggung? Aku hanya mengatakannya sebagai lelucon. Bagaimana mungkin kita bisa bertemu dengan orang seperti itu? Pria kurus itu tertawa canggung ketika dia berkata, namun, aku telah mendengar bahwa sekte Misi Cloud telah mengeluarkan perintah buronan ini di seluruh kekaisaran. Kondisi atraktif seperti ini tentu akan membuat orang tertarik. Aku pikir bahkan jika Xiaoyan melarikan diri dari sekte Misi Cloud, dia akan mengalami kesulitan bergerak bahkan setengah inci di dalam kekaisaran Jama. Apakah masalah ini memiliki hubungan dengan kita? Bahkan jika kamu bertemu dengannya, jangan katakan bahwa kamu dapat menggunakan pisaumu untuk menghentikannya. Pria yang memimpin kelompok itu tertawa dingin. Jangan berlama-lama, cepat dan kembali ke kota untuk beristirahat hari ini. Besok, kita masih harus terus mempertaruhkan hidup kita. Jika tidak, dengan metode Huang Qi tengah kita saat ini, kapan kita bisa menerobos ke kelas Doushi? Saat ini pemimpin kelompok itu memarahi mereka. Orang-orang dengan noda darah hanya bisa bergumam, sedih, dan menuju gerbang kota. Setelah sekelompok pria itu pergi, sesosok manusia yang sepenuhnya tertutup jubah hitam tiba-tiba berjalan perlahan keluar dari hutan lebat. Tatapannya menyapu di depan, segera dia menundukkan kepalanya sedikit, membiarkan bayangan dopeng menutupi hampir setengah wajahnya. Apa mereka mulai mencariku di seluruh negeri? Yun San benar-benar bersedia membayar uang. Orang berjubah hitam itu dengan dingin tertawa. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan mengungkapkan setengah dari wajahnya. Secara mengejutkan, itu adalah Xiaoyan yang telah melarikan diri dari sekte Misi Cloud. Sejak hari Yun mengizinkan Xiaoyan pergi, dia mengandalkan peta yang diberikan Ya Fei kepadanya untuk mengambil jalan memutar yang panjang dan menghabiskan hampir seluruh hari berjalan melalui hutan untuk benar-benar menyingkirkan orang-orang yang bertahan di sana. Setelah itu dia beristirahat selama 1 hari sebelum mengikuti peta dan berjalan sampai ke perbatasan barat laut Kekaisaran Jama melalui pegunungan Magical Beast. Dia menghabiskan 7 hari lagi dengan tergesa-gesa dalam perjalanannya sebelum dia tiba di kota Daling hari ini, yang dekat dengan perbatasan barat laut Kekaisaran Jama. Menggunakan peta sebagai referensi, selama dia melewati kota Daling ini dan melalui beberapa pos pemeriksaan lainnya, dia akan dengan mudah tiba di perbatasan Kekaisaran Jama. Ketika saat itu tiba, yang perlu dia lakukan hanyalah meninggalkan Kekaisaran Jama dan perintah buronan oleh sekte Misi Cloud akan menjadi sama sekali tidak efektif. Sekte Misi Cloud mungkin masih memiliki beberapa efek jera di luar negeri, tetapi itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan reputasi yang dinikmatinya di dalam Kekaisaran Jama. Faksi lain tidak akan peduli dengan perintah buronan dari sekte Misi Cloud apapun itu. Selama bertahun-tahun ini, sekte Misi Cloud tetap mengakar kuat di dalam Kekaisaran Jama dan melakukan yang terbaik untuk menghilangkan faksi-faksi dari luar Kekaisaran. Oleh karena itu, mengakibatkan sekte Misi Cloud tidak dikenal oleh Kekaisaran luar. Selama hampir 1 bulan di mana Xiaoyan bergegas melewati pegunungan Magical Beast, dia juga mengalami kesulitan besar. Meskipun kehadiran Heaven Swallowing Python telah mengakibatkan Magical Beast biasa tidak berani maju untuk memblokirnya, pegunungan Magical Beast begitu luas sehingga secara alami tidak kekurangan beberapa binatang unik dengan kekuatan yang menakutkan. Binatang ajaib lainnya mungkin takut dengan Heaven Swallowing Python, tetapi sebenarnya tidak. Oleh karena itu, Xiaoyan masih dikejar selama perjalanan meskipun telah melarikan diri dari sekte Misi Cloud. Hal yang membuatnya sangat bersemangat adalah roh Yao Lao yang kelelahan akhirnya benar-benar pulih setelah dirawat hingga sehat kembali selama setengah bulan. Pada saat ini, Xiaoyan telah mempertahankannya dengan keadaan hati-hati, dan akhirnya dia menjadi rileks. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dengan hadirnya Yao Lao itu setidaknya berarti dia memiliki kartu as untuk melindungi hidupnya. Selain itu, karena efek obat sisa yang tersimpan di dalam tubuhnya, Xiaoyan sebenarnya memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatannya sekali lagi selama 1 bulan pelarian ini setelah terobosan besarnya. Selama melarikan diri dari mulut binatang ajaib kelas Douwang, Xiaoyan benar-benar meningkatkan kekuatannya tanpa menyadarinya. Xiaoyan telah menjadi bintang 4 Dadoushi dalam waktu yang singkat. Bakat pelatihan Xiaoyan menyebabkan bahkan Yao Lao memujinya berulang kali. Tentu saja tidak termasuk semua ini, hal yang paling membuat Xiaoyan dipenuhi dengan kegembiraan adalah dia mulai memahami dengan jelas beberapa bagian dari teknik rahasia yang dijaga Burning Flame Valley, Skyfire Tree Mysterious Chain. Setelah 1 bulan latihan dan di bawah bimbingan Yao Lao, dia mungkin telah gagal beberapa kali selama periode ini. Tetapi dari kelihatannya bagaimana kekuatannya masih berhasil melambung tinggi meskipun dia sering gagal. Xiaoyan samar-samar bisa merasakan konsep teknik rahasia ini.
Dia memiliki keyakinan bahwa selama dia diberi waktu yang cukup, dia pasti akan dapat benar-benar menguasai Skyfire Three Mysterious Chain dengan sukses. Ketika saatnya tiba, akan kesulitan menemukan lawan yang bisa bersaing dengannya di level Dadoshi, atau bahkan lebih tinggi dengan kekuatan yang ditingkatkan oleh teknik rahasia ini. Singkatnya, manfaat yang diperoleh Xiaoyan selama 1 bulan pelarian ini membuatnya tersenyum. Saat dia memikirkan keuntungan yang dia dapatkan selama sebulan terakhir ini, dia tidak bisa menahan tawa. Menggabaikan tatapan aneh yang ditembakkan oleh orang lain di sampingnya, dia menarik dopeng ke wajah sedikit dan menyembunyikan seluruh wajahnya di dalam bayang-bayang gelap. Xiaoyan berjalan lebih dekat ke gerbang kota dan mengantri di belakang barisan. Tatapannya menyapu ke sekeliling sebelum sedikit mengernyit saat tatapannya tertuju pada kertas putih yang ditempelkan ke gerbang kota. Pada saat ini ada 2 wajah yang sangat berbeda digambar di atas kertas putih. Tatapan Xiaoyan menyapunya dan menyadari bahwa dari 2 wajah itu, satu adalah penampilannya saat ini, sementara yang lain sebenarnya adalah penampilan dari Yan Xiao. Identitas yang dia gunakan untuk berpartisipasi di dalam pertemuan besar alkemis jelas. Ini adalah rencana yang dibentuk karena Sekte Misthic-Lord takut Xiaoyan akan sekali lagi menggunakan identitas Yan Xiao dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari Kekaisaran Jama. Yunsan telah menghabiskan cukup banyak usaha untuk menangkapku, Xiaoyan tertawa dingin. Sebelum setiap orang masuk, 2 tentara akan memegang gambar dan membandingkannya dengan penampilan mereka untuk waktu yang lama sebelum membiarkan mereka masuk. Apa keluarga Kekaisaran Jama diam-diam membantu Sekte Misthic-Lord? Xiaoyan sedikit mengernyit saat dia bergumam. Dengan pikiran licik Jia Xingtian, dia seharusnya tahu musuh seperti apa yang akan dia ciptakan untuk keluarga Kekaisaran Jama yang harus aku hindari jika dia melawanku saat ini. Selain itu, keluarga Kekaisaran Jama dan Sekte Misthic-Lord tidak terlalu bersahabat satu sama lain. Selain Musang, bukankah dia hanya penjaga kota? Apa dia sesombong ini? Apakah dia berpikir bahwa dia sendiri yang memiliki keputusan akhir di kota Daling? Bagaimana dia tidak takut jika dia benar-benar bertemu Xiaoyan? Xiaoyan akan memukulnya sampai dia mati dengan penguasanya. Saat Xiaoyan merasa ragu, seorang pria yang telah menunggu lama di depannya tiba-tiba mengutuk dengan wajah tidak sabar. Diamlah, jangan terlalu keras. Meskipun perintah berunan untuk Xiaoyan tidak terkait dengan keluarga Kekaisaran Jama, Musang adalah seseorang yang berasal dari Sekte Misthic-Lord. Karena dia menerima perintah berunan dari Sekte, dia perlu memprioritaskan kepentingannya sendiri dengan kedok melakukan pekerjaan umum dan berkinerja baik. Seorang pria yang tampaknya menjadi temannya buru-buru meraihnya dan berbisik. Menggunakan pengaruh orang lain untuk menggertak orang lain. Pria itu meludah dan mengutuk dengan sedih. Orang bernama Musang membuatnya takut. Itu sebenarnya seseorang yang datang dari Sekte Misthic-Lord. Xiaoyan menyerap percakapan antara keduanya. Baru saat itulah dia tiba-tiba menyadari murid Sekte Misthic-Lord tersebar di seluruh Kekaisaran Jama. Xiaoyan samar-samar merasakan kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh Sekte Misthic-Lord di dalam Kekaisaran Jama. Tidak heran bahkan keluarga Kekaisaran Jama yang menguasai seluruh kekaisaran takut pada mereka. Xiaoyan merenung dalam hatinya sebelum menarik diri dari antrian yang secara bertahap bergerak maju. Setelah itu dia berbelok di sudut dan tiba di bagian terpencil di tembok kota. Dia mengangkat kepalanya dan melirik unit patroli yang mengantuk di tembok kota. Punggungnya bergetar dan sayap awan ungu pun perlahan terulur. Dalam sekejap dia mengepakkan sayap di punggungnya, berubah menjadi bayangan hitam yang memanjat tembok kota dengan cara seperti kilat. Dia melompat ke sisi lain tembok kota sebelum tentara yang berpatroli menoleh. Kaki Xiaoyan baru saja menyentuh tanah ketika dia buru-buru melintas ke belakang sebuah bangunan. Baru saat itulah dia berjalan santai ke kota ini, yang merupakan salah satu dari sedikit kota yang harus dia lewati sebelum meninggalkan Kekaisaran Jama. Dia perlu mendapatkan beberapa informasi mengenai Sekte Misthic-Lord selama 1 bulan ini. Film pun berakhir, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sampai jumpa di video selanjutnya.